Hey what's up guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama gua Mr. V, dan di video kali ini gua akan memberikan ke kalian beberapa rekomendasi manhwa Korea dengan MC atau karakter utamanya sudah overpower dari awal cerita. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara pencet tombol subscribe-nya di bawah ya. Karena satu subscribe sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Oke, kalau sudah kita langsung masuk aja ke listnya. Check this out. Di urutan kelima ada The Descent of the Demonic Master. Manhwa ini bercerita tentang seorang ketua sekte yang dijuluki Iblis Merah di dunia Murim. Dia merupakan seseorang terkuat di dunia Murim saat itu, dan pada akhirnya dia dikhianati oleh rekan sesama sektenya. Mereka berkhianat karena takut akan kekuatan Iblis Merah yang jauh melampaui kekuatan mereka. Pada akhirnya dia pun dibunuh dan mati akibat berbagai serangan yang ditujukan padanya, dan saat setelah dia mati, dia malah kembali ke kehidupan sebelumnya. Kehidupan dia sebelumnya merupakan kehidupan di dunia modern. Di kehidupan modernnya dulu, dia memiliki kehidupan yang sangat kelam dan berakhir bunuh diri, yang pada akhirnya membawa dia ke dunia Murim saat ini. Dan sekarang karena dia telah mati di dunia Murim, dia pun kembali ke kehidupan modern sebelumnya lagi sebagai seseorang bernama Gang Jin-ho. Di kehidupan sebelumnya, Gang Jin-ho memiliki cerita yang kelam akibat kecelakaan yang dialaminya yang membuat dia harus lumpuh permanen. Oleh karena itu, di kehidupan modern barunya saat ini, dia ingin menulis ulang sejarah hidupnya dan hidup dengan damai. Namun, harapannya untuk hidup dengan damai sangat sulit untuk diwujudkan. Hal itu dikarenakan dia harus menghadapi berbagai permasalahan baru, mulai dari kehidupannya di sekolah hingga permasalahan perkelahian dengan orang lain. Ditambah lagi akibat di kehidupan sebelumnya di dunia Murim yang membuatnya terbiasa membunuh seseorang. Oleh karena itu, dia sangat kesulitan untuk menahan hasrat membunuhnya ketika dia sedang terbawa emosi. Alur cerita manhwa ini sangat cocok buat kalian yang suka cerita tentang MC yang kembali ke kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi dengan pengalamannya sebagai Iblis Merah sebelumnya yang membuat Gang Jin-ho menjadi manusia yang sangat kuat di dunia modern saat ini. Di urutan keempat ada My Dad is Too Strong. Manhwa ini bercerita tentang seseorang bernama Lee Do-jun yang bekerja sebagai seorang manajer Rift. Rift di sini merupakan istilah lain dari portal yang menghubungkan dunia monster dengan dunia manusia. Selain itu juga terdapat Hunter, yang merupakan seseorang yang membangkitkan kekuatan mereka dan ditugaskan untuk mengurusi Rift jika terdapat monster di dalamnya. Lee Do-jun di sini hanyalah seseorang yang bertugas untuk mengintai sebuah Rift yang akan dimasuki Hunter. Namun sialnya dia malah tertabrak oleh truk saat melintas di jalan. Namun bukannya mati, dia malah berpindah tempat ke dunia Murim. Di dunia Murim ini, seni bela diri adalah segalanya. Sehingga saat menjalani kehidupan di dunia Murim ini, dia terbunuh beberapa kali. Namun beruntungnya, dia memiliki skill, di mana dia dapat bangkit sehari sebelum dia mati. Nah, dengan menggunakan skill itulah, Lee Do-jun akhirnya menjadi yang terkuat di dunia Murim saat itu. Kemudian, dia malah dikirim kembali ke bumi tempat ia berasal di waktu ketika setelah dia mengalami kecelakaan. Kekuatan yang ia dapat sebelumnya di dunia Murim pun ikut bersamanya ke bumi, sehingga dia menjadi seseorang yang sangat kuat saat kembali. Namun karena pengalaman buruknya di dunia Murim sebelumnya, dia memutuskan untuk memilih menjalani hidup yang normal sebagai seorang karyawan biasa. Saat kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan anak kakaknya yang ditinggal sendiri. Singkatnya, Lee Do-jun memutuskan untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya dan tinggal bersamanya. Anak angkatnya tersebut merupakan seorang hunter, walaupun masih dalam tingkat yang rendah. Lee Do-jun pun kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang karyawan Rift. Namun pada akhirnya dia harus berhadapan dengan berbagai permasalahan baru yang mengharuskannya menggunakan kekuatannya. Kekuatan Lee Do-jun sendiri bisa dikatakan yang terkuat di dunia saat itu. Namun dia lebih memilih untuk menyembunyikannya agar dapat hidup dengan normal. Namun, terdapat beberapa kejadian yang mengharuskan dia menunjukkan kekuatannya di hadapan orang lain. Hal inilah yang membuat alur cerita manhwa ini menjadi sangat menarik untuk dibaca dan ditunggu kelanjutannya. Di urutan ketiga ada Tutorial Tower of the Advanced Player. Latar cerita manhwa ini terjadi ketika bumi sedang dikejutkan dengan munculnya berbagai monster di seluruh penjuru dunia.
Monster-monster ini mulai menghancurkan kota di sekelilingnya saat muncul. Namun, saat itu juga muncul sebuah tower yang dikenal sebagai Tutorial Tower. Sesuai namanya, tower ini membantu manusia untuk berkembang menjadi seorang hunter. Namun sayangnya, manusia yang memasuki tower ini dipilih secara acak tanpa pandang bulu, sehingga sering sekali memakan banyak korban manusia. Tapi, jika ada seseorang yang berhasil menyelesaikannya, maka dia dapat menjadi seorang hunter profesional seketika keluar dari tower tersebut. Nah, di awal kemunculan tower inilah kisah sang MC bernama Kim dimulai. Pada awalnya, dia dipilih oleh tower untuk masuk ke dalamnya. Dia pun bersama rekan-rekannya berhasil menyelesaikan tutorial tower tersebut hingga lantai terakhir. Pada saat akan kembali ke bumi, dia malah dikembalikan ke lantai pertama oleh tower tersebut. Dia ternyata mendapatkan kutukan untuk menjadi seorang tutorial player yang dimana dia harus membantu setiap player yang baru yang datang menyelesaikan tower tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun terus-menerus menyelesaikan tower tersebut selama ribuan kali percobaan hingga kekuatan mencapai titik maksimal. Hingga pada suatu hari, kutukan yang didapatkannya di tower tersebut pun hilang dan dia dapat kembali lagi ke bumi. Di bumi saat ini sudah terdapat berbagai guild beserta asosiasi hunter yang menaungi para hunter. Sama persislah seperti solo leveling. Singkat cerita, dia menolak menjadi seorang hunter dan lebih memilih untuk hidup bebas sesuai keinginannya. Disitulah Kim menghadapi berbagai permasalahan akibat niat buruk dari orang lain terhadap dirinya. Selain itu juga, dia terpilih menjadi seorang guardian oleh sistem. Guardian di sini bertugas untuk melindungi lantai yang mereka tinggali. Dalam manhwa ini, bumi merupakan salah satu lantai yang berada dalam tower yang lebih besar lagi. Kim wajib untuk melindungi bumi dari para climber tower besar tersebut. Climber di sini merupakan seseorang yang menaiki menara untuk mencapai lantai teratas. Nah, disinilah jalan cerita menjadi menarik, di mana Kim harus melawan orang-orang kuat dari berbagai dimensi demi melindungi bumi sebagai seorang guardian. Cerita manhwa ini dijamin seru dan bikin takjub. Bagaimana tidak? Kim sebagai seorang guardian dituntut untuk selalu dapat mengalahkan climber yang masuk ke bumi. Climber yang datang pun semakin kuat setiap waktunya, sehingga Kim dituntut untuk terus berkembang demi mengalahkan climber-climber tersebut. Di urutan kedua ada The Max Level Hero Will Return. Manhwa ini memiliki latar belakang di dunia saat era kerajaan dan sihir berada. MC bernama Devi merupakan seorang putra raja atau pangeran yang lemah dan dikucilkan. Suatu ketika, saat di hutan, Devi sedang berburu dengan pangeran lainnya. Namun sialnya, dia malah diserang oleh pangeran lain dengan sebuah panah hingga mengalami koma yang panjang. Saat koma, dia dibawa ke dunia di mana para pahlawan dari berbagai dimensi berkumpul. Di sana, Devi merupakan seorang yang paling lemah yang dapat masuk ke dunia tersebut. Singkat cerita, para pahlawan di dunia tersebut memutuskan untuk melatih Devi secara paksa. Pada awalnya, Devi tersisa akibat latihan tersebut karena fisiknya yang lemah. Namun karena tekadnya yang kuat agar tidak menjadi lemah lagi, dia pun rela melewati berbagai macam latihan keras dari berbagai pahlawan demi berkembang menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dia pun berhasil melewati berbagai macam latihan pahlawan dan menjadi sangat kuat untuk seumuran remaja. Dia pun memutuskan untuk kembali ke dunia aslinya berada saat dia mengalami koma. Nah, di dunia aslinya ini dia ingin merubah nasib dirinya dan membalaskan dendam kematian ibunya yang mati diracun oleh seorang wanita yang ingin merebut tahta ibunya. Namun, dia tidak ingin terburu-buru. Dia lebih memilih untuk memperbaiki nasib dan reputasinya terlebih dahulu dengan menjadi pangeran yang lebih baik. Berkat pengalaman dan kemampuan di dunia pahlawan sebelumnya, dia dapat dengan mudah memperbaiki permasalahan di sekitarnya dan membuat kerajaan menjadi lebih makmur. Selain itu juga, dia harus menghadapi berbagai permasalahan yang datang dari pembunuh ibunya yang ingin membunuh dirinya juga. Namun, karena kemampuannya yang sudah jauh berkembang dari sebelumnya, dia dapat dengan mudah mengatasi permasalahan tersebut. Alur cerita manhwa ini sangat rinci dan tersusun, sehingga membuat para pembaca dapat lebih menikmati ceritanya yang tidak terburu-buru. Perkembangan Devi juga diceritakan dengan sangat apik dan seru, ditambah lagi dengan pengetahuan yang sangat luas mengenai sejarah dunia. Ya, hal tersebut dapat terjadi berkat pengetahuan yang diberikan oleh para pahlawan di dunia sebelumnya.
Hal-hal seperti inilah yang membuat manhwa ini sangat menarik untuk dibaca dan ditunggu kelanjutannya setiap minggu. Di urutan pertama ada The God of High School. Yap, The God of High School merupakan salah satu manhwa yang wajib kalian baca. Untuk chapternya saat ini sudah berjumlah 500 lebih dan sudah mendapatkan adaptasi animenya. Namun animenya sendiri hanya bertujuan untuk mempromosikan manhwanya saja. Nah, manhwa ini bercerita tentang seseorang bernama Morijin yang merupakan seorang remaja SMA yang pandai bertarung atau bela diri. Suatu ketika dia diundang untuk menjadi suatu peserta turnamen bernama God of High School. Di pertandingan tersebut, peserta akan bertarung menggunakan teknik bela diri masing-masing. Awalnya Mori menolak undangan tersebut. Namun ketika dia diberitahu bahwa pemenang turnamen tersebut akan dikabulkan permohonannya apapun itu, Mori pun akhirnya menyetujuinya. Mori selama ini selalu berusaha mencari kakeknya yang pergi darinya saat masih kecil tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mencari kakeknya melalui turnamen tersebut. Kakeknya sendirilah yang mengajarkan Mori seni bela dirinya yang dimilikinya saat ini. Nah, di turnamen inilah ceritanya dimulai. Mori mulai berteman dengan beberapa peserta lainnya juga. Saat turnamen dimulai, Mori dapat dengan mudah mengalahkan setiap lawannya berkat seni bela dirinya. Seni bela diri yang dimiliki Mori merupakan teknik kembangan dari seni bela diri Taekwondo dan jauh lebih kuat. Saat turnamen, terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi dikarenakan pesertanya banyak yang memiliki kemampuan di luar nalar manusia atau kemampuan seorang dewa. Selain itu juga terdapat penyerangan yang berusaha dilakukan oleh pihak luar yang memiliki kekuatan dewa. Singkatnya, turnamen tetap dilanjutkan, dan Mori berhasil mengalahkan setiap lawannya hingga ke babak final. Di babak final ini, Mori bertemu dengan temannya sebelumnya yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dewa juga. Di babak final ini, pertarungan dilakukan secara bertim. Hingga pada akhirnya, tim Mori berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil menjuarainya. Namun, permasalahan yang terjadi belum selesai. Hal tersebut terjadi karena penyerangan yang dilakukan oleh organisasi luar yang berusaha mencuri kekuatan salah satu peserta dalam turnamen tersebut. Pada akhirnya terjadi pertarungan yang sengit di antara dua pihak. Nah, saat pertarungan tersebut, kekuatan yang dicari berhasil dicuri oleh pihak luar dan membuat kekacauan yang luar biasa hingga menghancurkan kota. Saat itulah Mori mulai bertarung sengit dengan lawannya hingga suatu ketika dia mulai mengingat serpihan ingatan masa lalunya. Yap, dalam ingatan tersebut Mori merupakan seorang dewa yang sering kita sebut Sun Wukong. Karena sudah mulai mengingat ingatan masa lalunya, Mori pun berhasil membangkitkan kekuatan dahulunya dan memanggil tongkatnya yang berada di bulan bernama Yo. Awalnya Mori mulai kalah saat bertarung dengan musuhnya. Namun sekarang, Mori dapat dengan mudah mengalahkan lawannya tersebut. Cerita manhwa ini sangat gua rekomendasiin buat kalian yang suka banget adegan atau scene bertarung. Karena di manhwa ini, animasi yang diberikan sangat memanjakan mata dan juga alur ceritanya yang tidak terduga. Turnamen God of High School ini hanyalah pembuka awal cerita manhwa ini. Jadi kalian gak akan bosen untuk terus-menerus membaca manhwa ini karena ceritanya ya makin seru dan menarik. Oke guys, itu tadi rekomendasi manhwa yang wajib kalian baca jika kalian suka dengan karakter atau MC yang sudah overpower dari awal cerita. Kalau kalian punya rekomendasi manhwa lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari gua, terima kasih sudah menonton. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.